Saudara Siman yang diberkati Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dan kiranya kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sudah hampir separuh hari kita lewati di tahun ini. Adakah hati dan hidup kita terus diliputi sukacita? Ataukah beban berat terus menekan sehingga tiada sukacita di hati? Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ajakan Yesus itu terdengar hingga kini, dan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Marilah kita merespon ajakan Tuhan dengan beribadah kepadanya. Lepaskanlah seluruh beban kita agar kita dapat menghadap hadirat-Nya dengan hati yang gembira. Kini saya mengajak jemaat sekalian berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144B, baitnya yang pertama dan kedua. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk beribadah dan menjadi berkat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Silahkan duduk.
Untukmu, saudaraku, yang hati dan hidupmu diliputi beban dan pengharapan tanpa putus, firman Tuhan memberikan penguatan bagi jiwamu. Beginilah bunyinya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Pengakuan dosa. Dari kungkungan dosa dan sengsara, kami datang menengadah kepadamu Bapa, memohon pengampunan atas seluruh salah dan dosa kami. Dari keterbatasan dan kehinaan, kami menyembah kepadamu Tuhan. Berkenanlah Engkau melayakkan kami yang lemah ini, untuk memanggilmu Bapa yang pengasih dan panjang sabar. Besar setiamu Tuhan atas orang-orang yang takut akan Engkau. Jikalau tutur kami tak semena dan kami menolak berbagi kasih dan berkat kepada sesama kami, jika ada salah dan dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih kepada Engkau ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu. Jikalau tuturku tak semena Berikan kami kasih-Mu yang mesra, berikan kami pengampunan-Mu yang ajaib, agar dalam jalan hidup kami tahu Engkau bukanlah Allah yang jauh dari kami. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua terlahir sebagai manusia yang tidak sempurna. Semua pengampunan yang datang kepada kita adalah anugerah dari Bapa yang berkenan diberikan kepada kita karena kita dikasihi dan disayanginya. Firman-Nya kepada saudara dan saya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di dalam nama Yesus, dosamu sudah diampuni. Litani pujian Mazmur. Jemaat, marilah berdiri dan dengan berbalasan kita memuji kebesaran Tuhan menurut Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai 37. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kasih setiamu ke dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bapa dalam surga, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati batin kami, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami.
Berkati kami senantiasa ya Bapa, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan juga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ibu Pendeta yang Bapak percayakan untuk memberitakan firman-Mu, berikanlah hikmat ya Bapa, sehingga firman yang didengar oleh jemaat-Mu di tempat ini, atau yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa, menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertolongan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik, anak-anak semua, opa oma yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sejumlah peristiwa kematian yang diikuti dengan rasa rindu terhadap Dia yang telah meninggal, banyak orang masih beranggapan bahwa mimpi masih menjadi satu-satunya sarana yang dianggap dapat menjumpakan si hidup dan si mati. Rasa rindu yang besar dan keinginan untuk terus bersama dengan Dia yang sudah meninggal membuat kita yang masih hidup akan merasa senang sekali ketika kita berjumpa dengan mereka di dalam mimpi. Kita menikmati perjumpaan itu, kita mengenang perjumpaan itu, meskipun perjumpaan itu hanya terjadi di dalam mimpi. Penyanyi lawas Rinto Harahap
pernah mengungkapkan itu lewat syair lagu yang dia nyanyikan yang berjudul Ayah. Kalian tahu lagu itu? Dia pernah mengungkapkan kerinduan lewat lagu yang berjudul Ayah. Sambil menangis, dia berharap ayahnya yang telah meninggal mendengarkan keinginannya untuk bertemu, meskipun hanya dalam mimpi. Saya pernah punya kerinduan itu, dan kerinduan itu masih ada. Dan bisa jadi Bapak Mama bersaudara semua yang lain juga punya kerinduan yang sama untuk orang-orang terkasih yang telah meninggal. Tapi bagaimana jika, atau apa jadinya jika perjumpaan dengan orang terkasih yang telah meninggal itu ternyata bukan terjadi di dalam mimpi? Bagaimana jika perjumpaan itu terjadi ketika kita tidak sedang tertidur dan bermimpi? Sebutan apa yang akan kita berikan kepada dia yang menunjukkan dirinya kepada kita? Mari kita berefleksi melalui bacaan ini, sebab siapa tahu kita punya reaksi yang sama seperti murid-murid. Beberapa waktu jauh sebelum peristiwa penangkapan di Taman Getsemani, sebelum peristiwa penyaliban di Bukit Golgota, sebelum penguburan jenazah dan peristiwa kebangkitan di pekuburan milik Yusuf Arimatea, dan sebelum penampakan demi penampakan dan yang terakhir di rumah para murid, Tuhan Yesus juga pernah dianggap sebagai hantu oleh murid-muridnya. Injil Markus pasal 6 ayat 49 menceritakan bahwa ketika angin sakal turun atas danau saat itu, karena besarnya angin itu, para murid menjadi kesulitan untuk mendayung perahu mereka. Yesus pada waktu itu tidak bersama-sama dengan murid-muridnya di atas perahu karena dia sedang pergi berdoa di atas bukit. Dia kemudian datang menghampiri murid-muridnya yang sedang kesulitan mendayung perahu mereka, dan ketika dia menghampiri mereka dengan berjalan di atas air, mereka berteriak karena mereka menyangka itu adalah hantu. Sekarang sangkaan itu terulang kembali karena Yesus yang telah mati mendadak muncul di hadapan mereka. Injil Lukas memakai kalimat tiba-tiba. Itu merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan pada suatu keadaan yang terjadi dengan cepat. Tidak ada bunyi ketukan pintu, tidak ada bunyi pintu yang didorong. Yesus muncul di hadapan mereka. Mereka bertemu secara langsung, bukan dalam mimpi. Mereka bertemu face to face. Mari kita bandingkan reaksi murid-murid dalam perjumpaan yang pertama di danau dan dalam perjumpaan mereka di rumah hari itu. Yang pertama ketika di danau, Injil Markus menulis mereka berteriak dan terkejut. Lalu pada sangkaan yang kedua dalam rumah, Injil Lukas menulis mereka terkejut, mereka takut, mereka belum percaya, dan mereka heran. Ada satu reaksi yang sama dalam dua sangkaan itu, baik di danau maupun di dalam rumah hari itu, yaitu terkejut. Mereka terkejut dengan sosok yang muncul di hadapan mereka. Bapak Ibu sekalian, seharusnya mereka senang. Tapi kenapa yang terjadi? Okelah, waktu di danau, mereka tidak melihat wajah Yesus karena saat itu gelap. Maka wajarlah kalau mereka berteriak dan terkejut, karena dalam kekalutan mendayung perahu dan kemudian angin yang begitu kencang, muncul sesosok bayangan dari kegelapan. Mereka berteriak dan terkejut, kemudian menganggap itu sebagai hantu. Saya kira itu sesuatu yang wajar. Tapi hari itu di rumah di Yerusalem, mereka melihat wajah itu dengan sangat jelas. Wajah yang mereka cukup kenal. Tapi kenapa mereka terkejut? Mereka takut, mereka tidak percaya, dan mereka heran.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, siapa yang tidak terkejut, yang tidak takut, yang tidak heran, yang tidak percaya kalau di hadapannya berdiri sosok orang yang sudah meninggal? Mereka sendiri melihat Yesus tergantung di salib. Mereka sendiri melihat lambungnya ditikam. Mereka sendiri melihat jenazahnya diturunkan dan kemudian dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatea. Mereka melihat semua itu. Dan sekarang di hadapan mereka berdiri orang itu. Pantaslah mereka takut, mereka terkejut, mereka tidak percaya karena ini orang sudah meninggal. Mereka tidak bertemu dengan dia dalam mimpi, tapi mereka bertemu secara langsung. Pertanyaannya, lalu apakah saudara, menurutmu itu merupakan reaksi dari orang yang tidak beriman? Ketika murid-murid takut dan terkejut melihat Yesus dan kemudian menyangka dia adalah hantu, apakah itu reaksi dari orang yang tidak beriman? Tentu kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu reaksi dari orang yang tidak beriman. Bagi saya, reaksi itu tepatnya adalah reaksi yang manusiawi. Reaksi yang manusiawi dari seorang yang beriman. Maka jangan pernah berpikir bahwa orang yang beriman tidak akan bisa dikejutkan oleh sesosok yang disebut hantu. Mereka orang-orang beriman yang sedang diliputi rasa takut terkejut. Seperti kita sekarang ketika dunia dilanda wabah virus corona. Kita orang-orang beriman yang sedang diliputi dengan kewaspadaan yang cukup besar. Iman kita kepada Kristus tidaklah serta-merta membuat kita kebal terhadap virus ini. Karena itu dengan iman kita harus waspada. Karena virus ini bisa menghinggapi siapa saja tanpa melihat apa imannya. Saya rentan, saudara rentan, kita semua rentan. Sekarang kita pindah pada reaksi yang berikut setelah para murid berhasil diyakinkan bahwa yang nampak di hadapan mereka itu adalah Yesus dan bukan hantu. Ayat 41 bacaan kita menulis, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Saudara perhatikan, muncul rasa belum percaya dan heran, tapi kemudian ada satu rasa baru yang muncul yang membedakan dari rasa pertama. Apa itu? Rasa apa? Heran, takut, girang. Girang. Ada rasa girang. Mereka belum percaya, mereka heran, tapi mereka girang. Itu artinya ketegangan mulai menurun. Karena Yesus sudah membandingkan fisiknya dengan hantu. Dia bilang, pada hantu engkau tidak akan mendapati tulang dan daging seperti yang engkau lihat ada padaku. Itulah kenapa mereka girang, karena sosok yang ada di hadapan mereka punya tangan dan kaki yang bertulang dan berdaging. Mereka diubahkan dari takut menjadi girang, dari takut menjadi senang. Lalu Yesus membuka pikiran mereka dan membuat mereka mengerti isi kitab suci. Pada kesempatan ini, kembali mereka diubahkan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Lalu di akhir perjumpaan itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Di sini Yesus mengubahkan mereka untuk kali yang ketiga, dari yang belum diperlengkapi menjadi akan diperlengkapi. Maka semua yang sempat hilang dari para murid karena kematian Yesus kembali diperbaharui setelah kebangkitan. Keberanian yang hilang, kepercayaan yang hilang, kegembiraan yang hilang diperbaharui setelah kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya ingin bertanya, apa yang hilang dari kita dalam situasi yang berat seperti sekarang ini?
Apa yang hilang dari kita? Sebagai bagian dari persekutuan bergereja, kita bilang kita kehilangan kebersamaan. Seharusnya kita semua ada bersama-sama dalam ruang kebaktian ini, tapi sekarang semuanya seolah-olah hilang. Mereka yang berdagang di pasar, di toko, di kios, mereka bilang mereka kehilangan pembeli, mereka kehilangan pendapatan. Mereka yang sehari-hari ojek, mereka bilang mereka kehilangan pelanggan karena orang takut naik ojek. Pemerintah himbau supaya orang duduk jarak 1-2 meter, sementara kalau naik ojek kita harus duduk berdekatan. Mereka kehilangan pelanggan. Mereka yang bersiap untuk menikah, mereka kehilangan kesempatan untuk diberkati dalam pernikahan karena kita untuk sementara waktu meniadakan pelayanan itu. Kita kehilangan banyak hal, kita seolah-olah kehilangan banyak hal. Keadaan ini mengubah seluruh keberadaan kita karena dia datang tanpa pernah kita prediksi sebelumnya. Dan sama seperti murid-murid, kita terkejut, kita takut, kita heran, kita belum percaya. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi saya ingin bertanya hal yang kedua. Percayakah saudara bahwa kelak semua yang hilang itu akan diganti? Bahwa kelak ketika badai ini berlalu, kebersamaan kita yang hilang akan diganti lagi dengan perjumpaan? Percayakah kita bahwa setelah badai ini berlalu, dagangan kita yang sepi pembeli kelak akan diganti dengan keramaian? Percayakah kita bahwa pelanggan-pelanggan kita yang hilang kelak akan digantikan dengan bertambahnya pelanggan-pelanggan baru? Dan percayakah kita bahwa semua pengharapan kita yang sudah kita bangun, yang hilang karena kita harus berdiam di rumah, kelak setelah wabah ini berlalu, Tuhan mewujudkan pengharapan itu? Bapak Ibu sekalian, Tuhan bisa mengubah keadaan itu, dan Dia memulainya dengan mengubah diri kita terlebih dahulu. Dia memulainya dengan membuka pikiran kita dan membuat kita mengerti. Pikiran yang tidak mengerti harus dibuat menjadi mengerti. Maka kalau saudara tahu bahwa perkumpulan dan keramaian sangat rentan bagi penyebaran virus corona ini berlangsung dengan cepat, tapi saudara masih pergi piknik beramai-ramai, saudara masih ada dalam kerumunan yang besar, ketawa rame-rame dan seterusnya, ada dalam kerumunan, keadaan belum akan bisa berubah karena kita belum berubah. Saat keinginan kita besar untuk berkumpul dan kita mewujudkan keinginan itu karena kita pikir, oh di daerah kita belum ada yang positif, daerah kita belum masuk dalam zona merah. Kita ingat saja satu hal, ada banyak orang susah karena keadaan ini. Ada banyak orang yang sulit memberi beras karena mereka tidak bisa bekerja. Mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya, dan mereka tidak bisa membeli apa-apa. Ada banyak orang susah dengan keadaan ini. Semakin banyak orang yang tertular, semakin panjang daftar kehilangan, dan semakin panjang masa berjaga jarak. Dan kalau kita anggap kita berkumpul, kita bersenang-senang karena daerah kita belum terjangkit, tolonglah untuk bersolidar dengan orang lain. Ada banyak orang susah. Maka dalam iman kita bisa meyakini akan datang waktu kelepasan, dan sampai pada masa itu tiba, berkontribusilah dengan turut memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kontribusi yang kecil dan terlihat sederhana, dia membawa pengaruh yang besar. Nanti ketika kita sudah diizinkan untuk bertemu, mari kita ada dalam satu persekutuan yang besar. Tapi sekarang tetaplah kita bersolidar dengan orang lain. Meskipun daerah kita masih aman,
bersolidarlah dan teruslah waspada. Selamat berjumpa dengan Kristus dalam diri orang-orang yang susah seperti sekarang ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat sekalian, saya jemput berdiri. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita mempersembahkan syukur kita, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak. Saat ini Tuhan sudah menyadarkan kepada kami untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bersama-sama dengan kami selama seminggu lamanya. Dan hari ini Tuhan panggil kami untuk datang menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Sebelum kami persembahkan, kami mohon kepadamu, datanglah Tuhan memberkati persembahan kami ini yang sudah kami siapkan, baik itu kolekte, perpuluhan, nasyar, syukur atau syukur lainnya. Mari Tuhan tolong hadir di sini dan memberkatinya agar boleh berguna bagi kami dan untuk kelebaran kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, terimalah kami, karena kami datang kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah persembahan yang hidup itu. Amin. Kau pencipta dunia
Marilah dengan segala kerendahan hati kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah penebus dan juru selamat kami yang hidup, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk perjumpaan hari ini yang Tuhan buat dalam keluarga kami masing-masing. Setelah sepekan kami ada dalam kesibukan kerja, karya, dan pelayanan kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Sungguh ya Tuhan, kami masih diliputi rasa heran, tidak percaya, terkejut bahkan takut dengan COVID-19 yang melanda dunia. Korban berjatuhan di mana-mana. Dan dalam iman kami terus membangun kewaspadaan. Sebagai tanda kami mengasihi Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, untuk mengikuti segala himbauan baik yang diperdengarkan kepada kami. Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang berduka karena kehilangan. Ada begitu banyak orang-orang yang cemas karena orang-orang yang mereka kasihi berdiri paling depan dalam memperjuangkan kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang bersusah hati karena orang-orang terkasih mereka terpapar oleh penyakit ini. Ada begitu banyak orang-orang susah karena pekerjaan mereka harus terhenti. Bahkan ada yang kehilangan pendapatan, ada yang kehilangan pelanggan, ada yang harus menunda semua rencana baik mereka tentang hari depan. Semua kami berada dalam kesusahan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan melihat seluruh keberadaan kami. Tuhan tidak melepaskan pengawasan-Mu atas kami. Dan kami bersyukur kami masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang baik, jikalau kami bertanya, kapan badai ini akan berlalu? Berikanlah kepada kami kekuatan dan juga keyakinan bahwa semua akan terjadi atas seizin Tuhan. Jika Engkau berkehendak, maka semuanya terjadi. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, berikanlah kepada kami telinga untuk mendengar dan hati yang terbuka untuk menerima segala himbauan baik, supaya kami juga ada dalam perjuangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Para pemimpin kami pada lingkupnya masing-masing yang terus berjuang dan berpikir berbagai upaya jalan keluar untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan karuniakan hikmat dan pengertian serta kebijaksanaan. Dan berkatilah kami semua yang turut mendukung segala himbauan baik ini. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, orang tua, lansia, bahkan sampai pada janin dalam kandungan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami semua. Sebab hanya dalam lindungan Tuhan kami merasa tenang dan aman. Di tempat di mana kami masing-masing berdiam, Tuhan kiranya terus memberkati kami dan mencukupkan segala yang kami perlukan dari perbendaharaan kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu. Kami berdoa bersama dengan keluarga Wijaya
di rayon Waioti 1 yang berduka cita karena kehilangan ayah terkasih mereka, opa saudara terkasih, Bapak Sudarmo Wijaya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka dan berbeban berat. Kami juga berdoa bagi semua yang sakit di rumah mereka masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan mendampingi mereka, Tuhan mendengarkan keluhan mereka, dan di dalam nama Yesus Tuhan berkenan mengangkat seluruh beban dan penderitaan sakit yang mereka alami. Usaha dan pekerjaan dari semua jemaat Tuhan, Allah memberkati. Kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kami berjuang sendiri tanpa pengawasan dan berkat yang telah Kau sediakan. Kami percaya kami hidup dalam berkat yang Kau curahkan. Tuhan, berkati kami yang ada dalam pelayanan bersama hari ini, para presbiter, bahkan organis dan song leader, bersama dengan Kakak Opa dan Kakak Riki, dan karyawan gereja dalam perannya masing-masing. Biarlah Allah memberkati seluruh pelayanan kami, bersama dengan semua jemaat Tuhan yang saat ini berbakti di rumah mereka masing-masing, dan yang saat ini dengan diam-diam menaikkan doa-doa pribadi mereka kepadamu. Dengarkanlah seruan mereka, dan biarlah pelayanan kami dan ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk anak Dina Jelabing yang bertemu dengan hari ulang tahun yang ke-22 dan sementara menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma. Tuhan, terimalah ungkapan syukur yang dipersembahkan oleh anak-Mu, dan setiap permohonan baik yang ia naikkan kepada Tuhan di hari bahagianya. Berkatilah masa depannya, cita-citanya, bahkan pendidikan yang sementara dia tekuni. Terimalah kiranya persembahan yang ia persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki pekan kerja di minggu yang baru. Dimanapun Tuhan Engkau mengutus kami untuk bekerja, berkarya, melayani, dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, lindungilah kami senantiasa. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan, bersama dengan semua permohonan yang dinaikkan oleh semua jemaat Tuhan saat ini. Biarlah permohonan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, pergilah kamu diutus. Meski badai topan dunia menerpa dengan hebat, bawalah serta penguatan dari Allah menurut firman-Nya. Dalam segala hal, kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dan dalam berjaga-jaga. Biarlah dalam iman, tetaplah hatimu mengakui, dalam hidup ini, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Jemaat saya jemput berdiri. Ku percaya
Saudaraku, jalanilah kehidupanmu dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya dengan berkat yang kita peroleh pada hari ini, kita dapat memakainya dalam kehidupan yang Tuhan beri bagi kita masing-masing. Kami atas nama Majelis Gemit Kalvari mendoakan bagi Bapak Ibu jemaat terkasih, kiranya selalu diteguhkan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Salam sehat. Tuhan memberkati kita. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kidung Jemaat 346 kita lakukan.